Salam sejahtera, nama saya Michael Nixon, nomor metrik BA23110480. Sini saya akan membentangkan isu gangguan seksual di kalangan kanak-kanak di Malaysia. Oke, sebelum kita mulakan, adalah lebih baik saya memberitahu apa yang dimaksudkan dengan gangguan seksual. Gangguan seksual ini bermaksud perbuatan yang tidak senonoh yang dilakukan oleh individu yang tidak bertanggung jawab terhadap anak-anak. Sebagai contoh, seorang individu yang tidak bertanggung jawab ini melakukan sentuhan ataupun perkara-perkara yang tidak senonoh terhadap anak-anak, misalnya mengganggu bagian tubuh yang sensitif yang ada pada si mangsa. Oke. Sebenarnya sejak dahulu lagi case ini sudah ada, dan case ini semakin hari semakin membimbangkan karena pada masa kini case ini bukannya berkurang tetapi semakin meningkat di kalangan kita dan di dalam negara ini. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa isu ini sangat bahaya dan kanak-kanak yang ada pada masa kini terdedah dengan gangguan seksual, dan ini sangat membahayakan kanak-kanak yang ada pada masa kini. Oke, mengapa isu ini boleh berlaku? Oke, antara punca mengapa isu ini boleh terjadi adalah disebabkan oleh pengaruh internet. Seperti kita tahu, di internet ini dia ada ketercapaian kita ini untuk mengakses internet ini adalah sangat mudah, dan di dalam internet ini terdapat banyak perkara-perkara yang negatif yang boleh memburukkan pemikiran seseorang individu itu. Jadi pengaruh internet ini sangatlah bahaya kepada anak-anak pada masa kini. Misalnya terdapat sebuah case di mana seorang murid ini dilecehkan oleh rekan-rekan sekelasnya karena beberapa faktor, dan si mangsa ini dipaksa untuk melakukan perbuatan yang tidak senonoh, dan hasil daripada siasatan polis pula mendapati bahwa pelaku-pelaku ini terpengaruh dengan internet, di mana di internet ini ada setengah laman web yang menyebarkan pornografi, dan ini sangat bahaya dan boleh mempengaruhi cara berpikiran kanak-kanak pada masa kini. Dan terusnya pula adalah terdapat setengah individu yang sengaja melakukan perkara ini, dan melalui siasatan pihak polis, individu yang sengaja melakukan hal ini adalah dibawa pengaruh oleh dadah ataupun mana-mana bahan yang boleh menghilangkan kewarasan seseorang itu, misalnya di bawah pengaruh dadah dan juga alkohol, dan ini menyebabkan seseorang itu berani untuk melakukan perbuatan yang tidak senonoh ini terhadap anak-anak. Dan ini sering berlaku di kawasan yang tertutup dan gelap di sekeliling bandaraya ataupun perkampungan yang tidak mempunyai pengawasan yang cukup, dan ini menyebabkan pelaku-pelaku ini berani untuk melakukan perbuatan yang tidak senonoh terhadap anak-anak. Dan akhir sekali adalah terdapat juga faktor di mana terdapat segelintir ahli keluarga yang melakukan perbuatan yang tidak senonoh terhadap anak mereka ataupun adik-adik mereka, dan di sini ia sangat berbahaya karena ianya sangat berbahaya karena apabila tidak ditangani dengan baik,
kanak-kanak ini akan hidup dalam tekanan dan mungkin akan menyebabkan kehilangan nyawa dan kehilangan nyawa. Contohnya kanak-kanak ataupun adik-adik mereka ini dipaksa melakukan hubungan yang tidak sepatutnya mereka lakukan dan menyebabkan mereka berada di bawah tekanan yang sangat teruk dan menyebabkan mereka mengalami depresi, dan ini menyebabkan mereka hidup di bawah tekanan dan menyebabkan mereka berpikir untuk mengakhiri hidup mereka dengan cara bunuh diri. Oleh yang demikian, perkara ini sangatlah penting untuk ditangani oleh sebuah masyarakat, dan itulah sebabnya mengapa wujudnya akta hak anak-anak, dan melalui akta ini anak-anak dapat terjaga dan dapat dijamin keselamatannya oleh pelaku gangguan seksual ini. Jadi oleh yang demikian adalah lebih baik kita sebagai masyarakat terus-menerus membentras permasalahan ini agar anak-anak dan generasi yang anak-anak mereka ataupun generasi yang akan datang lebih selamat dan terjamin masa depannya dan dapat dibebaskan daripada gangguan seksual ini. Sekian, terima kasih.